Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Kali ini kita akan menyelami materi dari Anda, sumber kita dari buku Enlightenment Now, karya Steven Pinker. Dan kita fokus ke bab 11, perdamaian. Topik yang, besar ya, dan kadang terasa jauh banget gitu. Tapi, sumber ini menantang pandangan itu. Dulu kan perang itu sering dianggap, ya bagian hidup aja. Iya, kayak bencana alam gitu ya, nggak bisa dihindari. Betul. Tapi para pemikir pencerahan, mereka punya gagasan yang, pada masanya itu revolusioner banget. Mereka lihat perang itu bukan takdir, tapi masalah praktis. Sesuatu yang bisa kita pecahkan. Kedengarannya optimis banget ya untuk zaman itu. Iya kan? Nah, misi kita hari ini, kita mau bongkar ide radikal ini. Kita lihat data historisnya dari Pinker soal tren kekerasan. Dan coba cari tahu, apa sih artinya semua ini buat kita sekarang? Siap ya? Mari kita mulai. Oke, jadi mari kita mulai dari akarnya dulu nih. Pemikiran pencerahan soal perdamaian. Sumber bilang, pencerahan itu bawa ide yang beneran beda. Perdamaian itu bukan cuma mimpi, bukan cuma kondisi ideal di akhir zaman nanti. Bukan ya? Bukan. Mereka bilang perdamaian itu tujuan praktis, sesuatu yang bisa dicapai. Di dunia ini, sekarang ini. Ini geser banget dari pandangan lama soal perang sebagai hukuman Tuhan atau ya ajang pamer kuasa gitu. Betul sekali. Ini perubahan cara mikir yang fundamental banget. Dari sikap pasrah, ya udahlah perang pasti ada, jadi proaktif. Oke, ini masalah. Gimana solusinya? Ini kayak ngelihat perdamaian itu bukan lagi keajaiban, tapi semacam proyek rekayasa sosial gitu ya. Tantangan teknis. Proyek rekayasa sosial. Menarik. Jadi butuh solusi cerdas, bukan cuma doa. Tepat. Dan mindset ini yang buka jalan buat mikir sistematis soal gimana bangun perdamaian. Udah bukan harapan doang, tapi ada rancangan, ada strategi. Ngomongin rancangan, nah ada satu nama nih yang sering disebut Immanuel Kant. Oh ya, Kant. Filsuf Jerman. Dalam esainya Menuju Perdamaian Abadi, dia nggak cuma berfilsafat soal indahnya dunia damai. Dia beneran coba bikin semacam, blueprint gitu ya, langkah-langkah konkret. Betul, cetak biru perdamaian. Buat mencegah pemimpin seenaknya bawa negara ke perang. Ini bukan cuma lamunan loh. Ini udah kayak proposal kebijakan ya zaman itu. Iya, dan visinya itu luar biasa. Kan identifikasi beberapa pilar penting buat perdamaian jangka panjang. Pertama, dia usulkan bentuk pemerintahan republik representatif. Republik representatif, maksudnya demokrasi kayak sekarang gitu? Kurang lebih begitu. Yang sekarang kita kenal sebagai demokrasi liberal, di mana warga punya suara. Logikanya Kant itu simpel tapi kuat. Kalau rakyat yang harus perang dan bayar biayanya ikut mutusin, ya mereka pasti mikir-mikir dulu lah sebelum milih perang. Masuk akal banget sih. Jadi kedaulatan rakyat itu jadi semacam rem buat perang. Oke, terus apa lagi pilar lainnya? Pilar kedua, perdagangan internasional. Kan percaya kalau negara makin erat terikat lewat dagang, makin rugi mereka kalau perang. Oh, jadi kepentingan ekonomi bersama jadi kayak lem gitu ya, perekat perdamaian. Campur tangan urusan dalam negeri. Jadi ada aturan main internasionalnya. Iya. Kelima, kebebasan bepergian dan keramahan terhadap pendatang, hospitality istilahnya kan. Ini biar kita nggak curiga terus sama orang asing. Wah, ini udah lengkap banget ya. Demokrasi, ekonomi, hukum internasional, sampai kebebasan bergerak. Dan ada lagi yang mungkin paling ambisius, kan usul semacam federasi negara-negara merdeka. Federasi? Kayak PBB gitu? Mirip, tapi bukan negara dunia ya. Lebih ke liga bangsa-bangsa yang komit selesaikan sengketa lewat hukum bukan perang. Kalau kita ingat ini ditulis akhir abad 18, wah ini ide benar-benar radikal dan jauh ke depan. Ini sistem yang saling terkait. Oke, kerangka pencerahan dan Kant ini kuat banget ya. Tapi pertanyaannya, apa ini cuma teori di atas kertas? Dunia beneran gerak ke sana nggak? Nah, disinilah Pinker masuk dengan data empirisnya. Di buku sebelumnya, The Better Angels of Our Nature, yang dirujuk di sumber kita ini, Benar, Pinker nunjukin bukti, meskipun berita seringnya serem ya, kita ini sebenarnya hidup di era yang relatif jauh lebih damai dibanding mayoritas sejarah manusia. Dia identifikasi beberapa transisi besar. Yang pertama dia sebut proses pasifikasi. pasifikasi. Kedengarannya kayak
dijinakin gitu ya? Ya, kurang lebih gitu. Ini maksudnya penurunan drastis tingkat kematian karena kekerasan pas masyarakat pindah dari kelompok-kelompok kecil yang suka perang suku ke masyarakat yang lebih besar dengan negara terpusat. Oh, jadi karena ada negara, ada hukum, kekerasan antar kelompok turun gitu? Betul, negara kan monopoli penggunaan kekerasan yang sah. Jadi, kekerasan antar individu atau geng-geng kecil itu ditekan. Oke, negara sebagai penjinak. Lalu apa lagi prosesnya? Berikutnya ada proses peradaban. Ini kelihatan jelas di Eropa dari abad pertengahan ke modern awal. Di sini bukan cuma negara, tapi juga berkembangnya norma sosial. Soal pengendalian diri, sopan santun, nyelesain konflik tanpa kekerasan. Jadi ada perubahan budaya juga ya? Orang jadi lebih bisa nahan diri. Tepat, tingkat pembunuhan pribadi itu turunnya gila-gilaan loh. Puluhan kali lipat di Eropa. Orang belajar nggak langsung main pukul atau tusuk. Wow. Jadi selain hukum, ada juga kontrol dari dalam diri dan masyarakat. Iya, terus datanglah revolusi kemanusiaan. Ini nyambung banget sama pencerahan abad 17-18. Ini masa di mana praktik kekerasan yang dulu biasa aja mulai dihapus atau ditentang keras. Kayak perbudakan, penyiksaan, hukuman kejam di depan umum, persekusi agama. Jadi ada pergeseran moral besar-besaran soal apa yang dianggap manusiawi. Betul. Nah, proses pasifikasi, peradaban, revolusi kemanusiaan, ini kan soal berbagai jenis kekerasan ya. Terus gimana soal perang antar negara? Fokus kita hari ini? Nah, iya itu. Gimana trennya? Itu membawa kita ke fenomena yang lebih baru. Sejarawan nyebutnya perdamaian panjang atau the long peace. The Long Peace, perdamaian panjang. Kapan itu? Ini periode setelah Perang Dunia Kedua, meskipun ada perang dingin yang tegang banget dan banyak perang proksi. Nah itu dia. Perang dingin kan banyak konflik. Vietnam, Korea, Afghanistan. Kok bisa disebut damai? Pertanyaan bagus. Damai di sini itu relatif ya. Coba bandingin sama paruh pertama abad 20. Ada 2 perang dunia. Atau abad-abad sebelumnya, perang antar kekuatan besar Eropa itu hampir rutin. Oh, jadi dibanding sebelumnya gitu ya? Iya, periode setelah 1945 itu nunjukin penurunan signifikan banget dalam jenis perang paling rusak. Perang total antara negara industri maju. Negara adidaya kayak AS dan Soviet nggak pernah perang langsung skala besar. Perang proksi memang parah buat negara yang kena, tapi nggak sampai jadi Perang Dunia III. Dan datanya dukung ini. Data kayak apa? Seberapa turunnya? Sumber kita nyebut grafik tingkat kematian global karena pertempuran. Dihitung per 100.000 penduduk per tahun. Angka buat Perang Dunia II itu puncaknya, gila, hampir 300 per 100.000 jiwa. Saking tingginya, sering nggak dimasukin grafik biar skala tahun sesudahnya kelihatan. 300 per 100.000. Tinggi banget. Terus setelah itu? Turun drastis, sekitar 22 pas Perang Korea. Turun lagi sekitar 9 pas puncak Perang Vietnam. Terus sekitar 5 pas Perang Iran-Irak. Dan di awal abad 21, antara 2001-2011, itu angkanya udah di bawah 0,5 per 100.000. Di bawah 0,5. Dari puncak 300. Itu kan turun lebih dari 99%. Gila sih ini. Tapi tadi katanya ada naik dikit ya setelah itu. Betul, konflik kayak di Suriah memang naikin angka jadi sekitar 1,5 di 2014, terus turun lagi ke 1,2 di 2016, jadi fluktuasi pasti ada. Dan tiap korban itu tragedi. Tapi tren jangka panjangnya, kalau kita zoom out lihat dari abad ke abad atau dekade ke dekade pasca PD2, jelas banget penurunannya. Risiko kita mati karena perang antar negara itu jauh lebih kecil. Oke. Dan setelah Perang Dingin selesai, trennya gimana? Lanjut turun? Ya, bahkan ada fenomena lanjutan yang disebut perdamaian baru atau New Peace, mulainya sekitar akhir 80-an atau awal 90-an. Perdamaian baru, apa bedanya? Ini ditandai penurunan lebih lanjut, bukan cuma perang antar negara, tapi juga perang saudara, kudeta, genosida, pembunuhan massal oleh negara. Jumlah pemerintahan otoriter juga sempat turun lumayan di periode ini. Jadi kayaknya penurunan kekerasan ini terjadi di banyak level, bukan cuma perang antar negara besar. Oke, datanya emang lumayan bikin optimis ya soal tren penurunan ini. Tapi pasti ada sanggahan kan? Yang paling sering kita dengar dan ya manusiawi banget. Angka-angka ini nggak ada artinya buat saya kalau saya atau keluarga saya yang jadi korban. Gimana kita jawab ini? Respons pertama, ya pasti empati. Statistik nggak boleh bikin kita nggak peduli sama penderitaan individu, itu jelas. Tapi secara logis, seperti yang sumber ini bilang, justru statistik penurunan itulah yang berarti.
Artinya, kemungkinan Anda atau saya atau siapapun hari ini buat jadi korban kekerasan semacam itu jauh lebih kecil dibanding orang zaman dulu. Jadi fokusnya ke probabilitas ya? Iya, penurunan dari 300 jadi 1/100.000 itu bukan cuma angka, itu jutaan nyawa yang nggak hilang, jutaan keluarga yang nggak hancur, yang mungkin bakal jadi korban kalau tingkat kekerasannya masih kayak dulu. Jadi, statistik ini ukuran kemajuan dalam ngurangin penderitaan manusia skala besar. Oke, jadi statistik itu penting karena nunjukin probabilitas lebih rendah buat semua orang. Paham? Nah, ada lagi nih kesalahpahaman lain. Kalau kekerasan emang cenderung turun, berarti kita bisa santai aja dong. Biarin aja prosesnya jalan sendiri. Nah, ini keliru banget dan bisa bahaya. Sumber ini pakai analogi bagus, tumpukan cucian kotor. Kalau Anda lihat tumpukan cucian di rumah berkurang, Anda kan nggak mikir, wah bajunya nyuci sendiri, pasti ada orang yang nyuci, ya kan? Iyalah, nggak mungkin nyuci sendiri. Sama kayak penurunan kekerasan, itu bukan proses alamiah, bukan sihir. Itu terjadi karena ada penyebabnya. Ada perubahan sosial, politik, ekonomi, budaya, institusi yang bikin itu terjadi. Kayak ide-ide pencerahan tadi, pilar-pilar Kant yang mulai jalan, norma anti perang. Tepat. Termasuk juga institusi internasional, hukum HAM, mungkin kemajuan komunikasi yang bikin kita lebih empati, dan lain-lain. Kalau kondisi-kondisi pendorong damai ini kita jaga, kita perkuat, kekerasan bisa tetap rendah atau turun lagi. Tapi sebaliknya juga bisa ya, kalau kondisi itu melemah. Betul banget. Kalau demokrasi merosot, kerjasama internasional macet, norma kemanusiaan terkikis, ya sangat mungkin kekerasan naik lagi. Makanya, penting banget paham apa penyebab penurunan ini. Biar kita bisa sadar mempertahankannya. Kemajuan ini nggak otomatis, nggak permanen, perlu terus diusahakan. Poin penting, kemajuan itu hasil usaha, bukan kebetulan. Dan ini nyambung ke bagian akhir nih, gimana penurunan kekerasan ini terkait sama kemajuan lain yang juga dibahas Tinker, kayak satu paket gitu ya. Sangat terkait. Penurunan kekerasan ini nggak terjadi sendirian di ruang hampa. Sumber ini jelas banget nunjukin kaitannya sama kemajuan lain yang akarnya juga dari pencerahan. Contohnya, penyebaran demokrasi. Nah, nyambung ke Kant lagi ya, negara demokrasi lebih damai. Iya, dan datanya kuat. Negara demokrasi hampir nggak pernah perang satu sama lain. Terus ada peningkatan penghormatan HAM. Pinker nyebutnya revolusi hak. Hak sipil, hak perempuan, minoritas, anak, bahkan hewan. Masyarakat yang lebih hargai hak individu cenderung kurang toleran sama kekerasan, termasuk perang. Jadi perdamaian itu bukan cuma soal nggak ada perang antar negara, tapi juga soal perlakuan di dalam negara ya. Bener. Terus ada faktor kesejahteraan dan perdagangan global. Kalau negara makin makmur dan saling tergantung ekonomi, lagi-lagi ide kan ya, insentif perang turun. Biayanya mahal, ganggu bisnis. Jadi kayak lingkaran positif ya. Demokrasi, HAM, makmur, dagang, damai, saling nguatin. Tepat, ini gambaran besarnya yang penting kita lihat. Jadi kita udah lihat perjalanan panjang ya, dari pencerahan yang ubah cara pandang soal perang. Bukan takdir, tapi masalah yang bisa dipecahkan. Lalu ide konkretkan soal pilar perdamaian. Terus data historis yang nunjukin tren penurunan kekerasan yang signifikan. Walau ya nggak mulus-mulus amat. Dan kita diingatin, kemajuan ini bukan otomatis, tapi hasil kerja keras manusia, institusi, dan ide-ide kita. Betul. Dan semua ini tentu bawa kita ke satu refleksi penting buat Anda pendengar kami. Kalau perdamaian, seperti kata Kant dan didukung data Pinker, memang erat kaitannya sama demokrasi, perdagangan bebas, kerjasama internasional, penghormatan HAM. Apa artinya ini buat kita hari ini? Kita lihat kan, di mana-mana ada tantangan buat nilai-nilai ini. Sumber ini juga singgung soal gelombang populisme otoriter yang seringkali skeptis sama demokrasi liberal, globalisasi, institusi multilateral. Iya juga ya, tantangan kontemporer. Nah, pertanyaannya, gimana kita bisa mastiin kemajuan menuju dunia damai ini, kemajuan yang udah dicapai susah payah, nggak cuma berhenti, tapi malah bisa berbalik arah? Gimana kita jaga dan perkuat fondasi perdamaian di tengah tantangan baru ini? Ini pertanyaan besar sih, mungkin nggak ada jawaban gampang, tapi penting banget buat kita renungkan bareng. Sebuah pemikiran penutup yang kuat dan relevan banget. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Fokus di bab perdamaian dari Enlightenment Now. Semoga memberi perspektif baru ya. Sampai jumpa di penelusuran sumber-sumber menarik berikutnya.